Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membuat tutorial pengisian SPT tahunan orang pribadi untuk tahun 2021. Walaupun saat ini adalah tahun 2022, tapi laporan yang kita laporkan adalah penghasilan kita di tahun 2021. Ya, sebelum kita lanjutkan, buat Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bila Bapak Ibu ingin melihat cara tutorial pengisian SPT yang lebih lengkap untuk gaji 60 juta ke atas atau 60 juta ke bawah, ataupun untuk pelaporan SPT secara lewat HP atau lewat laptop, bisa dilihat di channel kami. Semuanya bisa dilihat di kolom deskripsi, nanti kami tuliskan di sana linknya. Kita akan masuk ke DJP Online. Ini adalah DJP Online. Kalau teman-teman mau masuk, bisa diketik di pencarian DJP Online, kemudian akan muncul seperti ini ya. Kemudian di sini kita masukkan, ini dimasukkan NPWP-nya ya, kita masukkan. Kemudian di sini kata sandi kita masukkan. Kemudian di sini kode keamanan. Kalau misalnya kurang jelas bisa diklik di sini. Kalau masih kurang jelas diklik lagi ya, sampai benar-benar jelas. Ini kita coba ND N3D. Lalu kita langsung klik login. Ini adalah tampilan awal ketika kita buka DJP Online. Di sini ada nama kita, di sebelah sini ada nama kita. Kemudian di sini ada informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Di sebelah bawah ini adalah informasi, dan ini adalah contoh NPWP elektronik. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan NPWP elektronik ini, teman-teman tinggal klik di sini kirim email, nanti NPWP ini akan dikirim ke email Anda. Yang pertama, kita masuk ke profil. Sebenarnya untuk lapor adalah lewat menu lapor ini ya, tapi kita ke profil dulu. Tujuannya apa? Supaya kita mengetahui email kita yang terdaftar di sana apa. Ini perlu kita ketahui email kita, karena kalau kita tidak bisa membuka emailnya, maka percuma kita melaporkannya, karena nanti semua kode verifikasi, kode konfirmasi akan dikirimkan ke email. Nah, ini adalah profil kita. Di sini ada nama, NPWP, alamat. Kita scroll ke bawah, di sini ada alamat DJP Online. Ini adalah alamat kita yang terdaftar di DJP Online di sini. Jadi ini alamat ini pastikan teman-teman bisa buka. Kalau teman-teman tidak tahu passwordnya ini atau tidak bisa membukanya, maka jangan dilanjutkan untuk mengisi, karena percuma nanti, karena email ini adalah tempat untuk komunikasi kita lah dengan DJP Online. Nanti ke email ini akan dikirimkan kode verifikasi dan juga bukti bahwa kita sudah selesai melapor, nanti dikirimkan ke email tersebut. Jadi pastikan email ini teman-teman bisa buka. Setelah teman-teman pastikan email ini bisa buka, maka kita scroll lagi ke atas, lalu kita klik lapor. Di menu lapor ini kita akan disuguhkan ada dua menu yang bisa kita pakai untuk melaporkan. Itu bisa lewat e-form atau bisa lewat e-filing. Lewat e-form itu menggunakan PDF, sementara e-filing itu adalah langsung di situsnya. Kita akan coba buka lewat e-filing, karena saya lebih suka menggunakan e-filing ya, karena sudah terbiasa dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan coba e-filing, kita klik e-filing. Kemudian kita akan dilihat, inilah tampilannya berikutnya. Untuk melihat SPT tahun sebelumnya, kita akan klik di sini, lihat SPT. Ini sekaliannya biar teman-teman bisa mengetahui tahun kemarin itu SPT-nya seperti apa. Nah, inilah SPT tahun kemarin. Kita klik bagian A, di sini ada penghasilan kita berapa, PTKP kita berapa. Kemudian di bagian B juga, di sini ada penghasilan kita yang bukan objek pajak dan juga final. Kemudian bagian C juga ada harta. Nah, setelah kita mengetahui, kita langsung klik buat SPT. Kita akan buat SPT. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, atau misalnya berdagang? Kalau tidak, maka Anda buat tidak. Kalau iya, Anda klik iya. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kalau misalnya Anda
suami istri terus terpisah hartanya, maka Anda klik di sini ya. Tapi kalau Anda belum menikah ataupun Anda tidak pisah harta, maka Anda pilih tidak. Kita scroll lagi ke bawah. Pertanyaan ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Penghasilan bruto maksudnya, penghasilan kotor. Jadi 60 juta ke bawah dalam setahun. Apakah iya? Jika iya, kita klik iya. Jika tidak, maka kita pilih tidak. Tapi dalam kesempatan ini adalah penghasilan brutonya di bawah 60 juta. Nah, setelah kita memilih iya di sini karena penghasilan bruto di bawah 60 juta tahun, di bawah 60 juta setahun, maka formulir kita adalah SPT 1770S. Kalau kita SPT-nya atau penghasilannya di atas 60 juta, maka formulirnya adalah 1770S. Nah, dalam kesempatan ini penghasilannya adalah di bawah 60 juta, maka saya pilih di sini ya, dan langsung otomatis formulirnya atau SPT yang diisi adalah SPT 1770S. Langsung kita klik yang oranye ini. Nah, setelah itu di sini akan ada isi data formulir ya. Di sini ada isi data formulir. Kita akan ke tahun pajak, kita pilih tahun pajaknya, kita klik di sini. Kita pilih 2021 karena yang kita lapor adalah tahun 2021 dan melaporkan tahun 2021 adalah di tahun 2022. Kemudian kita pilih normal. Normal artinya baru pertama kali kita buat SPT untuk yang tahun 2021. Pembetulan artinya jika kita memang sudah pernah melapor yang 2021 tapi karena mungkin salah gajinya atau salah hartanya, maka kita buat pembetulan. Dalam kesempatan ini karena ini baru pertama kali yang saya laporkan tahun 2021, maka saya pilih normal. Lalu kita ke bawah ke selanjutnya. Ini cukup gampang ya untuk pengisian SPT tahunan orang pribadi. Kita scroll ke bawah. Di sini ada pajak penghasilan. Yang pertama, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau penghasilan neto dalam negeri. Nah, ini adalah penghasilan neto kita berapa? Berapa penghasilan neto dalam setahun? Kita isi aja di sini kalau ini kebetulan penghasilannya adalah 55 juta ya. 55 juta. Kemudian pengurangnya ini tidak ada ya, tidak ada pengurang. Kemudian PTKP-nya ini adalah K2 ya. Oh bukan, sorry, bukan K2, K3. Artinya kawin dan 3 anak. Lalu penghasilan kena pajak di sini 0. Ini adalah otomatis ya. Penghasilan terutang juga otomatis 0. Kemudian penghasilan yang dipotong oleh pihak lain ini juga bisa kita isi ya kalau memang ada yang dipotong oleh pihak lain. Kemudian di sini adalah jawaban hasilnya atau pajak yang akan kita bayar adalah nihil. Dan ini adalah otomatis. Kenapa nihil? Karena memang penghasilan kita baru 55 juta setahun, sementara yang dibebaskan pemerintah itu 72 juta. Ya, jadi karena penghasilan kita cuma 55 juta, sementara yang dibebaskan oleh pemerintah itu 72 juta. Artinya kita harus membayar pajak jika penghasilan kita sudah di atas 72 juta. Ini kasus di sini ya, kasus dalam contoh ini. Bisa jadi kalau misalnya Anda teman-teman anaknya misalnya atau tidak kawin 54. Nah, berarti penghasilan kena pajak ada. Di sini ada kurang bayar 1 juta ya. 50 ribu. Jika memang teman-teman TK0 atau belum menikah. Tapi dalam contoh ini dia sudah menikah dan anaknya 3. Maka ini otomatis langsung terisi dia adalah 0 karena lebih besar yang dibebaskan. Kita langsung ke berikutnya. Di berikutnya ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan dikecualikan dari objek pajak. Artinya bahwa inilah penghasilan yang kita sudah dipotong PPh. Misalnya kita dapat undian hadiah motor atau mobil. Nah, itu kan biasanya kita bayar pajaknya karena kita langsung bayar pajaknya sebesar 25%. Itu kita tuliskan di sini berapa motor itu harganya berapa, kemudian berapa pajak yang sudah dipotong dari kita. Itu artinya hanya memberitahukan aja bahwa kita pernah dipotong pajak.
Kemudian di sini nomor 10, penghasilan yang dikecualikan oleh objek pajak. Ini harus kita isi. Kebanyakan orang tidak mengisi ini. Misalnya adalah apa yang harus kita isi di sini? Misalnya Anda punya warisan. Kita isi di sini. Harta, warisan hibah, isi di sini. Motor atau apa yang dihibahkan atau diwariskan ke kita, kita isi. Supaya SPT kita lengkap. Jadi nanti kalau misalnya orang pajak menemukan harta warisan kita ada 1M, itu dari mana? Kamu kok ini tanahmu ini dari mana? Kok kamu nggak pernah laporkan? Nah, itu akan menjadi temuan dan kita akan jadi membayar pajak kalau kita tidak laporkan. Nah, disinilah kita laporkan. Misalnya kita tulis 1M. Kalau ada 1M kita tulis. Tapi kalau memang tidak ada harta warisan, ya tidak perlu ditulis. Jadi kalau ada harta warisan udah atas nama kita, maka itu dituliskan dan itu tidak membayar pajak. Justru membayar pajak kalau kita tidak laporkan. Kemudian kita klik berikutnya. Di sini kita isi adalah jumlah harta yang dimiliki pada akhir tahun. Berapa jumlah hartamu? Jumlah hartamu di akhir Desember ini. Akhir Desember kemarin ya. Itu dituliskan walaupun masih ngutang atau nyicil itu dituliskan. Dan di sini hutangnya juga dituliskan. Kita kan misalnya nyicil, kita tuliskan di sini berapa yang kita cicil untuk membeli harta itu. Jadi misalnya di sini hartanya 200 juta. Nah, jadi kalau di sini hartanya berapa? Misalnya 200 juta. Dalam contoh ini 200 juta ya. Kemudian dia ternyata punya hutang masih ada hutangnya yang sebesar 70 juta. Nah, ini kita tuliskan aja semua. Jadi hartanya berapa, hutang berapa. Dan di sini di harta ini warisan yang kita dapatkan itu juga harus ditaruh di sini. Misalnya rumah 200 juta, sementara warisan tanah ada misalnya 500 juta, harus dituliskan di sini. Jadi 200 juta tambah 500 juta menjadi 700 juta. Harus dituliskan supaya nanti tidak jadi temuan orang pajak. Karena kalau misalnya tiba-tiba nanti di kemudian hari ditemukan harta sementara kita tidak laporkan di SPT tahunan, maka kita akan dapat sanksi yang besar. Kalau kita laporkan di sini harta kita itu tidak menimbulkan kita tidak membayar pajak, karena yang kita bayar pajak tadi adalah di atas ini adalah sudah nol. Di pajak penghasilan itu kita tadi sudah nihil ya, nol. Jadi harus diisi. Kemudian kita klik berikutnya. Berikutnya ini adalah pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi. Sesuai dengan perundang-undangan, saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Nah, artinya kita yang di atas itu semuanya benar dan lengkap dan jelas. Jika kita setuju, kita klik aja di sini setuju. Dan kita akan klik selanjutnya. Nah, ini adalah ringkasan dari apa yang kita isi ya. Di sini sudah tertulis formulirnya apa, tahun pajaknya, pembetulan atau statusnya apa, nihil. Nah, di sini walaupun kita buat harta tadi, statusnya tetap nihil, tidak ada pembayaran pajak ya. Ini jumlahnya 0. Jadi kemudian catatannya lengkap. Setelah ini kita langsung klik yang warna oranye, kita klik di sini. Kemudian pilih pengiriman kode verifikasi. Nah, ini mau dikirim kemana? Ke email atau ke SMS? Kalau saya lebih sering kirim ke email ya. Kalau teman-teman mau kirim ke SMS juga boleh, atau ke email juga boleh. Dalam kesempatan ini saya pilih ke email ya. Kemudian teman-teman pastikan tadi ya, ini adalah email yang kita lihat tadi di profil di awal. Nah, kalau misalnya ini belum, teman-teman tidak tahu passwordnya ya, kita tidak bisa melanjutkan ini. Nah, tapi kebetulan dalam contoh ini saya tahu passwordnya ya. Saya akan kirimkan ke email ini kode verifikasinya. Saya klik OK. Setelah itu ini sukses ya. Token telah dikirim ke email. Kita akan membuka emailnya, apakah sudah masuk. Nah, ini adalah template emailnya, belum ada masuk. Coba kita refresh. Apakah sudah masuk? Jika belum masuk, maka kita akan, caranya adalah kita klik di sini, di penelusuran ini, penelusuran, kita klik aja e-filing. Lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk ya. Ini yang paling atas ini adalah kode verifikasi, ada tulisannya.
Kita ambil aja, langsung kita copy ya biar lebih pasti tidak salah, karena jika salah tidak bisa masuk. Lalu kita masukkan di sini kode verifikasinya, masukkan kode verifikasi, kita paste, lalu kita klik kirim SPT. Nah, ini dia informasinya bahwa SPT Anda berhasil dikirim, dan apa respon kita untuk aplikasi ini. Kita klik aja puas. Nah, setelah kita tadi mengirimkannya, kita sudah klik puas tadi ya, maka untuk melihat bukti penerimaan suratnya atau apakah sudah benar ada buktinya, kita akan melihat bukti penerimaan suratnya, yaitu berupa bukti penerimaan elektronik ya. Dan kita klik di sini, lihat BPE. Nah, ini adalah buktinya bahwa kita sudah, berikut ini adalah bukti penerimaan elektronik Anda. Namanya sudah ada, NPWP-nya, tahun pajaknya, statusnya nihil. Nah, di sini ada tanggal penyampaian juga ada, dan ini dan ini yang harus kita simpan. Kita simpan ya bisa di screenshot atau di copy ya, bisa di copy, kemudian kita simpan ke Word atau ke mana aja, bisa kita ke Excel atau ke Word. Tapi kalau teman-teman mau melihat dari email, bisa juga dilihat di email ini. Kita lihat di kotak masuk. Nah, ini dia bukti penerimaan elektronik. Dari sini juga bisa kita lihat. Dan ini adalah sama seperti tadi. Ini bisa kita copy. Kalau Anda membuka dari HP, bisa langsung di screenshot. Ya, sampai di sini tutorial pengisian SPT tahunan orang pribadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengisi dengan tepat waktu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.